Kisah nyata nih. Saya punya kisah nyata. Saya pernah akan ngisi satu acara di Cibubur pada waktu Ramadan. Qadarullah kena macet parah. Tim saya nyuruh saya, turun aja Ustadz. Turun saja. Nanti turun, nanti naik ojek. Saya akhirnya turun, naik ojek. Ketika saya turun, naik ojek, saya sama tukang ojek. Tukang ojeknya itu, saat itu nanya kepada saya, Ustadz, karena saat itu saya berpakaian pakai gamis, pakai peci, beliau tahu saya ustadz gitu. Akhirnya beliau nanya, gimana ya status saya? Gimana status saya? Kalau saya tidak setiap waktu sholat tarawih di masjid. Saya tanya, kenapa Pak? Ya Ustadz, karena kalau saya tarawih di masjid itu, saya tuh baru keluar ngojek itu jam 2. Kalau habis maghrib menjelang isya, itu saya belum cukup Ustadz. Saya masih dapat 40, 50. Dan kecukupan keluarga saya itu setiap harinya cukup ya Ustadz, hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari itu 70-an. Kalau bisa ya 100. Kalau kurang dari itu, saya akan utang. Kalau saya paksain, terawihnya nanti terawih dulu dan akhirnya setelah itu melanjutkan untuk ngojek, saya pulangnya bisa jam 11 malam dan saya keletihan dan kecapean karena umur saya tidak lagi muda. Boleh nggak saya Ustadz? Saya tuh sering sekali, saya tuh sholat maghrib di masjid, kemudian isya di masjid, tapi setelah itu keluar saya masih ngojek. Nanti jam 9, jam setengah 10, alhamdulillah dapat 70.000 sampai 100.000. Baru saya pulang, nanti terawih di rumah. Kalau istri saya masih bangun, kita sholat tarawih bareng-bareng. Dosa atau tidak saya kalau semacam itu? Saya tuh usap punggungnya. Enggak Pak, insya Allah enggak dosa. Ya, karena Bapak mencari rezeki itu wajib. Selama Bapak memiliki rezeki yang sudah cukup, langsung sholat ya. Tarawihnya kalau bisa di masjid. Iya Ustadz, kalau saya misalkan ada yang ngasih saya bonus, ada yang ngasih saya tip lebih gitu. Maka langsung saya senang Ustadz, pulang isya saya langsung tarawih bersama dengan tetangga-tetangga di musola kampung saya. Masya Allah ya, 100.000 mungkin bagi kita terasa kecil biasa. Tapi bagi banyak orang di sekitar kita, 100.000 itu terasa besar. Dan mereka membutuhkan itu tiap waktu. Karena hidup mereka itu hanya untuk melanjutkan kehidupan. Bisa jadi mereka mulia di sisi Allah. Karena mereka sedang menyambung kehidupan mereka supaya mereka tidak terjerembab kepada kejahatan. Bisa jadi lebih mulia daripada kita. Karena sholat tarawih bagaimanapun sunnah. Adapun menyambung kehidupan supaya tidak terjerembab kepada kejahatan itu adalah kewajiban. Saya sampaikan kisah nyata ini supaya kita itu memiliki kacamata yang lebar, kacamata yang luas ketika nyikapin tentang saudara kita. Yang bisa jadi ketaatan mereka tidak sama dengan ketaatan kita. Milikilah sifat ketika kita tawadhu. Janganlah sampai kita memiliki ujub di balik semua ketaatan yang nanti kita maksimalkan di bulan Ramadan. Kalau engkau melihat ada yang tidak itikaf, mungkin dia punya udzur yang tidak kita ketahui. Kalau kita melihat ada tetangga kita nggak tarawih, mungkin dia memiliki udzur yang tidak kita ketahui. Mungkin tarawihnya nanti malam bersama keluarganya, dia bisa jadi lebih khusyuk daripada kita yang di masjid. Memiliki udzur kepada saudara kita itu adalah keutamaan dan kemuliaan hati kita. Al-mu'min yatlubul ma'adir. Orang mukmin itu selalu minta udzurmu. Orang mukmin itu minta udzurmu. Jadi kita harus ngasih. Udzur kita itu harus ngasih. Bukan pilihan. Udzur itu harus dikasih. Makanya akhirnya sekali lagi jangan sampai ketika kita di bulan Ramadan kita lupa untuk merendahkan diri kita dengan pencapaian amal. Jangan sampai ketika kita khatam 3 kali kita merasa langsung mulia. Jangan sampai ketika kita tidak pernah meninggalkan tarawih merasa diri kita paling mulia. Dan ketika kita nanti sedekahnya, zakat fitrahnya sampai 200 juta merasa diri kita langsung mulia. Jangan. Rahmatnya Allah menyapa kepada hati yang merendah. Rahmatnya Allah selaya air. Dia berkumpul di tempat yang rendah. Dan tidak pernah mendaki ke tempat yang tinggi. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ternyata sudah 5:30 lebih. Tidak terasa sudah 1,5 jam. Memang masih ada beberapa amal yang lain, tapi memang waktu jualah yang masih membatasi di antara kita.
Karena ada 8 amalan hatinya. Tapi qadarullah memang waktu jualah yang membatasi di antara kita. Oleh karenanya, saya cukupkan kajian kita pada kesempatan sore kali ini. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita. Semoga kita bisa memahami setiap untaian-untaian yang tadi kita pelajari bersama. Ini yang dapat saya sampaikan, walaupun baru mencapai 2 di antara amalan hati, di antara 8 amalan hati yang biasanya sangat rentan tidak kita sadari di bulan Ramadan. Inilah yang kita pelajari. Semoga Ramadan ini menjadikan kita senantiasa ikhlas, senantiasa hati kita memiliki tawadhu di balik pencapaian amal dan ibadah yang kita kerjakan. Sometimes we fall into darkness and we lose hope. It gets harder to cope. When pain is all that we harness, it stays in our soul. It gets hard to let go. Oh Allah, please give us patience, for you're the only one who truly knows. Ya Allah, qawwi imani, inni fi dhalam, wa anta ar-Rahman. أرجو منك الأماني وهبت الكلام دعاء السلام. Some wounds take longer to heal when ease hasn't set and hearts are full of regret. When fear is all that we feel, it's hard to forget that it's all in your head. Oh Allah, please give us patience, for you're the only one who truly knows. Ya Allah, qawwi imani, inni fi dhalam, wa anta ar-Rahman. Arju minka al-amani, wa habta al-kalam.